Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Setelah menjuarai Reykjavik Open 2 minggu yang lalu kawan, dua pecatur muda asal India Praggnanandha dan Domaraju Gukesh langsung terbang ke Spanyol mengikuti turnamen Open lainnya di Spanyol kawan, yaitu turnamen ke-48 La Roda Open. Turnamen ini adalah turnamen internasional sama seperti di Reykjavik Open formatnya dan sama juga diikuti lebih dari 150 pemain dari berbagai negara dan berbagai level. Dan lagi-lagi kawan, salah satu dua pecatur India ini keluar jadi juaranya. Jika di Reykjavik Open, Praggnanandha keluar sebagai juaranya, kali ini di La Roda Open ini Gukesh menjadi juaranya. Sedangkan Praggnanandha sendiri menempati posisi ketiga setelah memenangkan tiebreak dari 5 pemain yang mempunyai poin yang sama. Mereka berdua ini cukup muda kawan, masih berusia sekitar 15 dan 16 tahunan. India memang dikenal kawan punya banyak stok Grandmaster muda saat ini untuk mencetak calon juara dunia penerus dari Viswanathan Anand. Dan game yang saya pilih untuk kita ulas ini adalah permainannya Domaraju Gukesh di partai final atau di babak terakhir di babak ke-9 melawan Grandmaster asal Israel Viktor Michalevski. Langsung kita ke permainan. Di sini Domaraju Gukesh pegang putih, mengawali dengan permainan pembukaan Inggris pion C4. Dibalas Viktor dengan kuda F6, kuda C3, dan langsung bermain dengan pion D5. Ini adalah jenis pembukaan English Opening dengan variasi Anglo Grandfield Defense kawan, mirip dalam permainan Grandfield Defense. Pion pukul pion lanjut Gukesh, selanjutnya adalah dipukul balik oleh kuda dan kita sudah masuk dalam permainan Grandfield Defense kawan. Biasanya dilanjut dengan pion G6 nanti via jatuh gajah gelap di petak G7, kuda F3 lanjut Gukesh dan pion G6. Pada posisi ini kawan, langkah yang paling banyak dimainkan oleh putih adalah pergerakan menteri ke petak A4 dengan tempo skak, atau memainkan pion E4 mengusir kuda, atau menteri cukup ke petak B3, pion H4 merupakan pilihan nomor 4, dan pion G3 ataupun pion D4, dan lain sebagainya kawan, menteri ke petak C2 juga bisa dimainkan oleh putih. Di sini putih atau Gukesh memilih variasi nomor 4 dengan pion H4. Jika langsung bermain dengan pion E4 ini kawan, artinya kuda ini ditantang apakah menarik mundur ke petak F6 atau ke petak B6 atau langsung bertukar kuda pukul kuda. Dan kemungkinan akan dipukul balik menggunakan pion D menantang pertukaran. Jika diterima, dipukul balik oleh raja. Walaupun raja sudah kehilangan kesempatan rokade, masih baik-baik saja kawan. Raja bisa naik ke petak C2, beteng di lajur A ini bisa dikeluarkan di langkah berikutnya. Pengembangan gajah gelap terlebih dahulu akan dilanjutkan untuk menyerang pion C nanti. Di sini tadi Domaraju Gukesh melangkah dengan pion H4, berencana untuk membongkar bangunan segitiga pion yang nanti akan diviajentuh dengan gajah G7. Memang butuh keberanian kawan untuk membongkar struktur pion seperti ini. Salah satu cara adalah mendorong pion di sisi kanan papan seperti ini untuk membuka lajur H. Kemungkinan putih juga tidak akan melakukan rokade pendek. Memang jelas terlihat di sini kawan, gajah G7 langkah berikutnya adalah rokade. Inilah yang akan dilakukan oleh Gukesh, mendorong kembali untuk membuka lajur H. Gajah G7. Di sini pion H5 dan kuda C6 melanjutkan pengembangan dan pion D4. Tidak terburu-buru untuk bertukar atau membuka lajur H kawan, kemungkinan akan dipukul balik oleh pion H dan terjadi tantangan pertukaran beteng di lajur H nanti. Dan ada beberapa game sebelumnya kawan, di database kurang lebih ada 13 game terdahulu pada posisi ini. Yang paling banyak memainkan gajah ke petak G4 dan nomor 2 adalah gajah ke F5. Ada pemain level atas seperti Levon Aronian versus Peter Svidler, di mana Peter Svidler saat itu pegang hitam, memilih variasi gajah ke F5. Dengan variasi ini, hitam menang saat itu kawan. Ada juga kuda lompat mundur ke petak B6. Tapi di sini Viktor Michalevski memilih langkah pertukaran kuda dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-7 ini. Dipukul balik oleh pion B dan pion E5 memberikan tantangan pertukaran pion pusat, membuka lajur-lajur pusat. Ini berfungsi untuk mengurangi dominasi pion-pion putih di petak pusat nanti kawan. Coba lihat, hitam sudah kehilangan pion di lajur pusat, di lajur D. Dan nanti beberapa langkah berikutnya, pion ini akan didorong dan kontrol petak pusat akan didapatkan oleh putih dengan 2 pion pusatnya. Bahkan mungkin 3 nanti kawan.
Tantangan pertukaran ditolak, di backup dengan pion E3 sekaligus membuka diagonal terang bagi gajah. Di sini hitam rokade, gajah E2, dan di sini terjadi pertukaran pion pusat, pion E pukul pion D4, dipukul balik oleh pion C. Sama-sama memberikan langkah-langkah yang kurang akurat, kawan. Pada posisi ini tadi, beteng bergeser ke E8 terlebih dahulu, patut juga dipertimbangkan oleh hitam. Tapi tadi memilih pertukaran pion pusat, menyerahkan kontrol pusat pada pion putih nanti, kawan. Di sini dipukul balik oleh pion C. Engine menyarankan bermain dengan pion H6 terlebih dahulu. Setelah gajah mundur ke H8 atau maju ke F6, barulah pion C pukul pion D4 ini, kawan. Tapi Domarajuku Cash langsung meladeni tadi pertukaran pion dengan pukul balik menggunakan pion C. Dilanjut Victor kuda B4. Apa maksud langkah kuda ini, kawan? Apakah mengosongkan lajur bagi pion C-nya untuk didorong sehingga nanti menantang pertukaran pion bisa mendapatkan beteng di peta A1? Atau langkah berikutnya gajah berkembang ke peta F5 diikuti langkah garbuan terhadap beteng di sini, kawan? Apakah rencananya seperti itu? Tapi langkah kuda ini merupakan langkah kesalahan. Langkah terbaik tetap menggeser betengnya, kawan, sesegera mungkin menuju pusat. Tapi Victor memilih langkah kuda ke B4 diserang dengan gajah D2. Di sini pion C5 dimainkan. Di sini tadi, kawan, membackupnya dengan menteri ke peta E7 merupakan pilihan terbaik, bukan dengan pion. Tapi Victor memilih dengan pion, artinya menantang pertukaran pion. Jelas jika pion pukul pion, kawan, betengnya akan tewas oleh gajah. Pengorbanan pion ditolak, menggeser betengnya terlebih dahulu ke lajur C, ingin memukul pion dengan beteng nanti, di backup dengan pion B6. Jika sekarang kuda ambil pion yang ada di peta A2 ini, kawan, beteng juga akan mendapatkan pion di lajur C atau di C5. Dan posisi kuda ini sekarang posisinya sudah terjebak, kawan, tidak bisa pergi keluar lagi. Peta-peta ini sudah dikontrol semua oleh gajah-gajah putih. Mungkin kalian bisa membackupnya dengan gajah di peta E6, tapi nanti gajah kalian akan terlalu sibuk untuk menjaga kuda. Kalian akan kehabisan tempo nantinya. Jadi pada posisi seperti ini, setelah beteng C1 dimainkan, di backup dengan pion B6, dan Domarajuku Cash melanjutkan dengan pion A3. Menghindari serangan kuda, juga berbalik mengancam kuda. Setelah kuda mundur ke D5, Domarajuku Cash untung satu pion di sini, kawan, di langkah ke-16. Dan betengnya sudah cukup aktif di pusat, kawan. Nanti mungkin menteri bergerak naik, diikuti rokade, beteng pun siap ditumpuk nanti di lajur C, bisa dilakukan oleh putih. Gajah B7 melanjutkan pengembangan, sekarang pion H6, gajah mundur ke H8, rokade oleh Cash dan menteri E7. Mengkoneksikan kedua betengnya agar segera betengnya keluar menuju pusat juga sedang mengancam beteng. Beteng di backup oleh menteri C2, beteng F ke D8, beteng putih C1, menumpuk betengnya di lajur C, kawan. Tentu ancaman berikutnya adalah ancaman garbuan terhadap gajah serta menteri. Mungkin di langkah berikutnya pion siap didorong untuk mengganggu kuda agar kontrol di peta C7 akan hilang nantinya. Di sini menteri F8 menghindari ancaman di sini juga berbalik mengancam pion H6, dibiarkan saja oleh Cash. Silakan saja menteri ambil pion ini, kawan, tapi Cash akan melakukan pengorbanan kuda pukul pion F7 nanti. Jika langsung diterima, kalau ditolak bahaya juga. Betengnya juga nanti bisa tewas karena posisi kuda menggarpu menteri serta beteng. Jika langsung diterima oleh Raja Hitam, kalian bisa melakukan skak di sini, kawan, dengan mengorbankan pertukaran beteng dengan kuda, tapi bukan langkah terkuat. Langkah terkuat adalah beteng digeser ke B1 terlebih dahulu dengan tempo mengancam gajah. Dan ada dua pilihan, gajah mundur ataupun di backup dengan beteng di peta B8. Barulah sekarang beteng melakukan pengorbanan pertukaran di sini setelah dipukul balik oleh menteri skak. Di sini raja akan mundur, kawan, mungkin ke peta G8 ataupun kalian jika mundur ke peta ini akan tetap diserang oleh gajah. Raja bergeser, diserang lagi, raja bergeser, gajah melakukan skak di C4 dan ditutup oleh gajah. Terjadi pertukaran, dipukul balik. Menteri mendapatkan beteng B8 skak. Jika raja bergeser ke sini, satu langkah skak mat, kawan. Jadi pada posisi ini raja akan bergeser ke peta terang. Menteri akan melakukan skak di B7 ingin mendapatkan beteng. Jika kalian ingin membackupnya, silakan saja ke peta E6 ini, kawan. Tapi di beberapa langkah berikutnya akan terjadi skak mat jika dilanjutkan seperti ini, kawan. Dan inilah raja akan kena skak mat di langkah berikutnya di area pertahanan putih.
Oleh karena itulah pada posisi seperti ini tadi kawan, saat ditawari pionnya secara gratis dengan langkah kuda ke petak G5 yang ingin melakukan pengorbanan, hitam menolaknya, memainkan menterinya kembali ke E7, mengincar materi yang lebih besar kuda G5, diantisipasi dengan pion E4, membuka akses bagi gajah melindungi kuda, juga dengan tempo mengancam kuda. Tapi juga perlu diperhatikan kawan, jika nanti pion ini pukul kuda, gajah kalian juga bisa tewas nantinya. Gajah D4 dimainkan oleh Victor, mencoba mengancam beteng. Kalaupun kalian mencoba mengancam kuda dengan gajah di F6 bisa saja dilakukan kawan, tapi tetap saja putih nanti akan tetap unggul kawan. Pion akan pukul kuda dan kemungkinan di sini menteri akan ambil gajah di peta E2 terlebih dahulu. Jika ambil kuda di sini, maka beteng bisa melakukan ancaman lagi bagi perwira hitam kawan. Tapi tetap saja kawan, dengan variasi ini putih akan tetap unggul jika memainkan gajah ke peta F6 ini. Kita kembali ke langkah aslinya tadi, gajah memilih peta D4 menyerang beteng. Beteng turun ke C4 berbalik mengancam gajah, gajah ke F6 untuk mencoba mengambil kuda. Dan di sini Domara Jukukes melepaskan kudanya kawan, dia ambil kuda di peta D5 ini untuk menciptakan pion bebas nanti. Dan selanjutnya gajah ambil kuda G5. Di sini dipukul balik oleh gajah putih. Kalian juga bisa melangkah beteng terlebih dahulu kawan, mengancam menteri juga mengancam gajah terang. Setelah menteri bergeser, kalian bisa ambil gajah ini. Setelah dipukul balik, kalian juga mendapatkan gajah yang lain. Kalian tetap akan menang dengan keunggulan satu gajah. Dan tentunya beberapa pion di sini kawan, atau satu pion. Tapi di sini tadi kita lihat setelah baku hantam gajah pukul kuda ini, Domara Jukukes memilih untuk pukul balik dengan gajahnya, dipukul balik oleh menteri, sekarang menteri ke B2. Setelah menteri bergeser ke B2 ini kawan, hitam atau Viktor Mikhalevsky menyerah di langkah ke-26 ini. Ancamannya jelas, ancaman skakmat satu langkah dan juga menteri mengincar gajah di peta B7 ini kawan. Tentu hitam sangat logis untuk melanjutkan permainan dengan mengorbankan gajah untuk mengamankan rajanya. Menteri ambil pion H6, tapi dengan komposisi seperti ini kawan, putih akan tetap menang dengan keunggulan satu gajah. Dan sudah sangat logis hitam menyerah. Itulah kawan salah satu game dari Domara Jukukes, yaitu game ke-9-nya di turnamen La Roda Open di Spanyol yang sudah berakhir 2 hari yang lalu. Sebetulnya 2 hari yang lalu saya sempat juga kawan untuk ingin mengangkat beberapa game dari pemain India ini. Apakah permainannya Prag atau Domara Jukukes ini. Tapi terlihat banyak sekali di kolom komentar kawan-kawan yang ingin merequest game-game tertentu. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian. Dan selamat bagi Domara Jukukes yang meneruskan langkah dari Pragnananda yang menjuarai beberapa turnamen open di Eropa ini kawan. Semoga nanti pecatur-pecatur kita mampu juga bersaing kawan dengan para pecatur-pecatur India. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.